سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد hadratal muhtaramin para alim para ulama sesepuh bini sepuh ingkang sangat kaula mulyakaken khususipun jajaran takmir Masjid Ar-Rifai ingkang sangat kaula hormati, mustamiin mustamiat, para pendengar semua ingkang berbahagia. Alhamdulillah dalu niki kita sedaya dipun paringi pitulung kalih Allah saged rawuh wonten mriki majelis. Mugi-mugi rawuh kita niki estu-estu pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi dados lantaran kita sedaya dipun kumpulkan Allah di tempat ini niki mesti takdir Gusti Allah. Nggih. Tidak semua orang niki diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul terutama di masjidnya Allah, karena sudah masyhur nggih wis umum wong ki lek budal nang masjid biasanya rada abot. Ha nggih. Budal nang masjid rada abot. Mangkane kadang-kadang ditakoki, "Ki engko konsumsine apa?" ngono. Oleh konsumsine tepak aku taknya nggih wonten sing ngoten niku nggih. Nah, dadi niku kadang-kadang milih masjid lek Jumatan iki, masjid kene gak penak, gak ono Jumat berkah. Ini wis umum tapi mboten napa-napa niku tasik sae. Artine ada keinginan orang untuk masuk ke dalam masjid niki sesuatu yang membanggakan. Jadi ketika kita akhirnya oleh Allah dipun kirimkan, dipun hadirkan di tempat ini adalah sesuatu yang sangat istimewa karena wis umum bahwa ada satu ana ungkapan niku nggih. Jangan susah ketika sandalmu hilang di masjid, tapi susahlah ketika sandalmu ndak pernah tampak di masjid, ngoten nggih. Nah, artinya bahwa memang kebiasaan orang di masjid itu adalah satu hal yang sangat indah, yang sangat baik, dan suatu yang baik itu biasanya bareng dengan suatu yang berat. Barang kile apik biasae abot, tapi barang niku lek gak pate apik biasae enteng. Lah kok budal teng mriki bisa masuk ke Allah, maka kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Nggih. Para hadirin saya ingkang sangat kaula mulyakaken, ditambah malih yang kita juga patut syukuri bahwa Allah itu masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu agung dan begitu besar, nggih niku nikmat berupa keimanan dan keislaman. Jadi orang diberikan iman, diberikan Islam niku merupakan satu nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena kenikmatan iman dan Islam itu adalah suatu yang istimewa. Sebab ada orang yang bertemu dengan Kanjeng Nabi, melihat mukjizatnya Kanjeng Nabi, bahkan masih saudara dengan Kanjeng Nabi, niku mawon tidak diberikan hidayah Islam. Nggih. Orang yang sangat dekat dengan Kanjeng Nabi pun seperti sinten Abu Thalib, pamannya Kanjeng Nabi, itu juga tidak diberikan hidayah Islam. Abu Jahal itu masih Pak D-nya, Pak Li'in atau Pak D-nya Kanjeng Nabi. Niku nggak tidak diberikan hidayah Islam. Padahal itu beliau melihat kepada Kanjeng Nabi. Lah kita ketemu Kanjeng Nabi aja ndak pernah. Ketemu para wali ya ora tahu. Kita itu tanpa dengan keturunan awake juga bukan keturunan orang yang jelas. Ini awake dhewe gak jelas nggih. Sing jelas keturunan Nabi Adam. Nah jelas nih.
Cuma kita tidak tahu leluhur kita itu apakah semuanya itu muslim juga tidak tahu. Tapi ini kita melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Majalisus Tsaniyah, kitab syarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, saya diperintahkan oleh Allah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Memerangi manusia itu berarti tidak memerangi orang per orang, tapi memerangi satu kelompok atau satu kaum atau satu negara. Hatta yashhadu, sehingga mereka itu bisa mengucapkan kalimat syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sehingga mereka itu bebas untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa dirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan mereka mengerjakan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Ketika mereka semua sudah ada kebebasan untuk bersyahadat, ada kepada Allah, kemudian penghitungan mereka itu diserahkan kembali kepada Allah. Nah niki hadis niki adalah hadis yang ke-8. Di sini ada ungkapan bahwa Rasul itu diminta oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk memerangi al-uqatilu, untuk memerangi manusia. Nah, niki tidak bisa kemudian diarahkan kepada perintah membunuh seseorang karena mereka tidak mau bersyahadat. Jadi gak kena terus kemudian ini kamu kalau tetap kafir tak bunuh kamu. Nah seperti itu tidak bisa, karena ini bahasanya adalah memerangi satu kaum, satu kelompok manusia. Jadi ingin ngoten niku ana wong kafir pateni, lah niki napa kleru niki. Nggih. Lajeng kemudian teng niki dipun syarahaken, dipun jelaskan an uqatila annas ai bi an uqatila annasu al muradu bihim al insu. Maksudnya yang diperangi itu adalah manusia saja, ya. Lafadz manusia itu sebenarnya umum manusia dan jin. Jadi karena nabi itu diutus tidak hanya untuk manusia tapi kepada seluruh alam. Jadi manungso karo jin itu semua adalah orang atau objek yang dibebankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad itu dakwah kepada mereka. Tapi tengriki hanya untuk kepada manusia. Jadi annas saja, tidak untuk jin. Jadi lek jin niku gak kena dipateni gara-gara tidak pernah diperangi, gara-gara mereka itu tidak mau beriman. Jadi membunuh manusia niku bisa, membunuh jin juga bisa. Lek jin wong biasae niku nggih, wong napa biasae ruqyah niku nggih, kadang jin diobong. Nah, jin diobong saged nggih. Jin ditokno teko menungso niku nggih saged, karena memang manusia itu ya manusia, jin itu ya jin, ndak boleh jin kok mlebu awake menungso niku nggih mboten angsal.
Tapi kadang-kadang niki digawe tontonan. Jin dilebokne awake menungso, terus ketok aneh terus didelok wong malih seneng. Lah niki bahaya nih. Bahaya. Biasanya ngoten nggih. Nah, jadi sakjane ndak boleh jin masuk ke tubuh manusia itu ndak boleh. Tapi memang kadang-kadang wong niku digawe. Terus digawe tontonan. Orang napa jenenge wong dadi itu kan digawe tontonan, tetapi sebenarnya dia mengorbankan dirinya untuk dimasuki jin. Nah niki bahaya, niki rusak. Ada satu napa jenenge, ada orang manusia itu ada bungkusnya yang tidak mudah bagi jin untuk masuk ke dalam dirinya. Jadi sebenarnya sulit. Tapi ketika bungkus itu dirusak, maka mudah bagi jin untuk masuk ke dalam tubuh manusia, dan itu mengembalikannya sangat sulit. Jadi mbalekno bungkus ben utuh meneh itu sulit. Lah makane pun gampang-gampang memasukkan jin ke dalam tubuh kita, itu nanti berbahaya. Makane wong niku lek biasae dileboni jin niku lek tuwek biasane pun uteke biasane pun owah, gampang owah, karena gini ku sarafnya sudah biasa dipakai mainan oleh jin. Akhirnya malah mboten napa tuweke niku mesti bermasalah mangke. Lek sik enom gak krasa. Urip ya normal, nanti begitu sudah mulai tua biasanya pun napa nggih mboten normal. Niki bahaya, makanya hati-hati. Ngoten niku ya gak usah digawe tontonan. Wong orang menderita kok didelok nggih. Sakjane sakaken mereka itu menderita. Ketika mereka dimasuki jin itu mereka menderita nggih. Tapi kita niku gak sadar didelok. Jadi seneng napa berdiri di atas penderitaan senang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah, ini sakjane ngoten niku. Nggih koyo jenengan delok niku lho ya. Wong ana wong kepleset jeduk guyu ngoten niku nggih. Senenge ngoten nggih. Ingin seneng napa gembira di atas penderitaan orang lain. Nah, pun wa in kana lafdzul insan qad ya'ummu al jinna bil haqiqati awil ghalabati id lam yurad annahu qatala al jinnu wa in aslama ala yatihi jinnun. Meskipun jin itu mereka juga akhirnya masuk Islam. Banyak sekali jin itu yang masuk Islam ketika Nabi itu dakwah. Jadi banyak jin itu tengene surat jin niku nggih. Jenengan maca teng mriku ada ceritanya ketika jin itu mendengarkan Al-Qur'an, mereka semua terus kemudian takjub, mereka kemudian masuk Islam menghadap kepada Kanjeng Nabi. Niku jin. Dan sekarang kita itu juga ada kewajiban untuk berdakwah kepada tidak hanya kepada manusia, juga berdakwah kepada jin. Ya napa carane dakwah? Ya oleh ana jin sing luyur nok ngene menungso, iku terus dijak omong-omongan, terus dilebokno Islam. Nah, di jin niku sakjane nggih padha-padha makhluk sama dengan kita, mereka itu juga bisa berkomunikasi, mereka juga ladang dari dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kula lanjutkan. Hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa fi riwayatin hatta yaqulu la ilaha illallah iktifa'un biha an ukhtiha ma'a iradatiha ay hatta yu'minu bi annallah wahidun la syarikalah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi teng mriki ada kalimat di situ sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat. Nah, syahadat itu maksudnya nggih la ilaha illallah. Ada yang mengatakan cukup kalimat la ilaha illallah saja. Itu sudah cukup, karena sebenarnya kalimat la ilaha illallah itu pada dasarnya sudah memasukkan, ketika orang itu menyatakan Allah itu sebagai Tuhan, maka otomatis dia itu menyatakan Nabi adalah Rasul. Jadi ada yang mengatakan cuma cukup kalimat itu. Sampun. Qaulu yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Tenggene kalimat tenggene hadis niki
hanya diungkapkan sampai mereka itu bersyahadat, lalu kemudian mereka sholat dan mereka itu mengeluarkan atau menunaikan zakat. Nah, maksudnya sholat dan zakat itu bisyurutihima wa arkanihima. Mereka melakukan sholat dan zakat itu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Loh, terus kenapa tengene hadis ini tidak dinyatakan masalah puasa dan haji? Padahal rukun Islam kan wonten 5 toh, syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Kenapa dalam hadis ini cuma ada syahadat, sholat, zakat, haji kok tidak napa puasa dan haji kok tidak diikutkan? Ngoten. Likaunihima malam ifrodo idaka wa imma likaunihima lam yuqatil ala tarkihima. Nah, maksudnya teng mriki ada satu hal di mana untuk puasa dan haji itu orang ketika tidak mau melaksanakannya, terus kemudian mereka itu tidak boleh diperangi. Dadi lek ana wong gak poso, wayahe poso kok gak poso, iku ora oleh diperangi. Nggih, ora oleh diperangi. Juga orang yang mestinya mampu haji, terus kemudian dia kok tidak berangkat haji, itu juga tidak boleh diperangi. Nah, niki mafhum atau kefahaman dari hadis tersebut. Ngoten. Lajeng kemudian qaulu fa idza qalu dzalika ay mata qadama faqad asamu mana'u napa hakonu ya, mana'u hakonu. Ketika orang itu, di penjelasan dari ketika orang itu sudah melaksanakan, sudah membaca syahadat, sudah melakukan sholat dan juga mengeluarkan zakat, maka mereka itu dijaga. Apanya yang dijaga? Darahnya. Artinya dia dilindungi nyawanya, juga dilindungi hartanya. Waya al-a'yan minal mawashi wan nakdi wa ghairihima, termasuk yang disebut dengan harta itu ya termasuk harta yang dimiliki, apa itu binatangnya, apa itu harta pada umumnya, niku adalah yang dilindungi. Pun qaulu illa bihaqil Islam, kecuali yang tidak dilindungi darahnya itu adalah memang mereka itu melanggar batasan-batasan dalam agama. Apa batasannya? Bihaqil Islam itu seperti masalah qatl, masalah pembunuhan, masalah kisos, masalah zina. Itu nanti ketika orang itu memang melanggar aturan agama semacam pembunuh atau orang yang berzina, maka mereka itu tidak dilindungi. Artinya apa? Orang yang melanggar seperti itu kisos boleh berlaku. Nah, kisos boleh berlaku. Wong mateni hukumannya dipateni. Orang berzina kalau zinanya itu ghairu muhsan, itu nanti didera. Kalau orang itu zinanya muhsan, zina muhsan itu zina yang dia orang yang berzina dan dia sudah menikah, maka dia namanya zina muhsan, maka hukumannya adalah diranjam. Nah, niku maka untuk yang orang demikian maka itu tidak dilindungi. Jadi boleh artinya hartanya itu boleh, bukan hartanya, nyawanya itu boleh maksudnya boleh dipateni loh, oleh dipateni. Kok nyawa boleh diambil? Ya sing cukup malaikat pun. Wahisabum Allah taala. Nah, tinggi kok ada kalimat kemudian nanti hisabnya, hitung-hitungan amalnya orang tersebut itu dikembalikan lagi kepada Allah. Maksudnya apa? Amru sirorihim ilaihi. Jadi ngeten, amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu nanti sebenarnya semua itu digantungkan kepada Allah, masalah diterima napa mboten nih.
Bisa jadi orang itu kalimat-kalimatnya adalah baik, tetapi ternyata hatinya itu adalah buruk. Maka itu yang tahu adalah Allah. Bisa jadi zahirnya itu tampak muti adalah orang yang bertakwa, tetapi dalam hatinya itu ternyata adalah orang-orang yang maksiat kepada Allah. Maka semacam itu dikembalikan kepada Allah. Jadi yang dihukumi itu adalah barang yang nampak, yang nyata. Yang tidak dihukumi itu adalah barang yang tidak tampak. Nah, pun niku berkaitan kali hadis niki. Nah, sekarang tenggene hadis niki ada kalimat yang begitu indah, yaitu kalimat hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang itu tidak diperangi ketika mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kalimat syahadat. Apa kalimat syahadatnya atau kalimat tauhidnya? La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. I'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala amara ibadahu ayat takituha wa yaquluha faqal subhanahu fa'lam annahu la ilaha illallah wa dzama musyrikil arab biqauli annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada hambanya untuk mengiktikadkan tentang keesaan Allah. Dan mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah itu begitu dipuji oleh Allah, dan kemudian Allah itu juga memoto niku melaknat, diwodo niku napa? Dilaknat nggih. Orang-orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai ngeten Allah ngendikane kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wong kafir Mekah iku lek dikon ngucapno kalimat la ilaha illallah, mereka itu semua sombong, gumedhe. Gumedhe itu artinya gak gelem muni kalimat la ilaha illallah. Nabi mengatakan kepada pamannya, jadi pamannya Kanjeng Nabi niku sinten? Abu Thalib, kakeknya Abdul Muthalib. Lah, sing menangi Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul itu ya Abu Thalib. Tapi Abu Thalib niku mboten purun ngucapno kalimat la ilaha illallah. Kanjeng Nabi matur ngeten, "Paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah." Ngoten. Mbok jenengan purun ngucapno kalimat la ilaha illallah. Mungkin lek jenengan kok purun asyhadu laka biha yaumal qiyamah, saya akan menjadi saksi jenengan nanti di hari kiamat. Faqol terus jawab ngeten Abu Thalib niku. Laula antu ayyirani Quraisyun la aqrartu biha. Seandainya wong-wong Quraisy itu kok mereka ndak ngremehno aku, gak ngelek-ngelek aku gara-gara saya iman kepada, saya akan mengucapkan kalimat itu. Saya akan menyenangkan engkau dengan mengucapkan kalimat itu. Tetapi karena orang-orang Quraisy tidak suka kalau saya ngomong itu, maka saya tidak ngomong. Lho niki lho nggih. Jadi pamane Kanjeng Nabi, dekat dengan Kanjeng Nabi, yang melindungi Kanjeng Nabi ketika ditekan di mana seseorang itu tidaklah mengucapkan kalimat tersebut dari hatinya kecuali harramahullahu taala alan nari, kecuali orang itu diharamkan oleh Allah dari api neraka. Nah, diingin. Orang kok mengucapkan kalimat la ilaha illallah
itu nanti diharamkan dari api neraka. Nah, niki. Terus kemudian faqala Umar radhiyallahu anhu ana uhadditsukum mahiya hiya kalimatul ikhlas. Sayyidina Umar ketika akan kalimat la ilaha illallah itu kalimat ikhlas. Allati alzamaha Muhammadan wa ashabah, di mana kalimat itu biasa dibaca oleh Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Jadi Kanjeng Nabi kali sahabatnya itu punya kebiasaan baca kalimat la ilaha illallah. Nah, jenengan biasa mboten ngucapno niki? Biasa kapan biasane? Waya tahlil. Maka kita itu sangat beruntung. Jadi kita niku beruntung. Napa beruntungnya? Kita itu dibiasakan oleh nenek moyang kita, oleh mbah-mbah kita. Ada kebiasaan baik yang itu adalah kebiasaan yang juga dibiasakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nopo? Moco kalimat la ilaha illallah. Makanya lek ana wong tahlilan, ana wong wiritan niku bare kan maca la ilaha illallah. Niku subhanallah niku biasa diwaca oleh Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Lek misalkan dilalai kita itu ndek kampung kok gak ono tahlilan niku ndahne. Kita itu kapan maca la ilaha illallah? Nah nggih. Paling lek wis sing diwaca paling sing akeh ala ya WA nggih. Jenengan cara gak dijak bareng-bareng kira-kira maca tahlil napa mboten? Nggih. Koyoke mboten nggih. Nggih. Jenengan angen-angen sedina niku jenengan maca kalimat la ilaha illallah ping pira? Cara misalkan mbah kita itu ndak biasa mari jamaah kok wiritan, mari sholat kok wiritan. Paling jenengan mari assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, wus langsung buka HP, langsung delok TV, langsung lah nopo langsung nang kandang langsung nang boten kok berbaca kalimat la ilaha illallah. Untunglah kita itu hidup di lingkungan yang pengriku niku dibiasakno maca kalimat la ilaha illallah. Is untung banget. Makanya NU itu ngejak bareng-bareng ayo kita hidupkan kebiasaan-kebiasaan baik niki. Nah, nggih. Is untung banget awake dhewe niki. Ternyata begitu penting kalimat la ilaha illallah. Pun. Niki kalimat yang biasa dibaca oleh Kanjeng Nabi dan sahabatnya. Qala Sahlut At-Tashtari laisa liqauli la ilaha illallah thawabun illa nadru ilallah ila wajhillah. Disampaikan oleh Sahal ngendikane ngeten. Kalimat la ilaha illallah itu pahalanya adalah melihat kepada Allah. Dan amal yang baik itu pahalanya adalah surga. Nah, jadi awake dhewe nglakoni apik itu ganjarane swarga. Lah maca kalimat la ilaha illallah niku ganjarane iso ndelok tengene Gusti Allah. Makane semakin orang itu banyak membaca kalimat la ilaha illallah, potensi melihat kepada Allah itu lebih banyak. Jadi ngeten. Nikmat terbesar di surga itu adalah melihat kepada Allah. Ridhone Allah niku nikmat yang paling besar. Melihat kepada Allah niku nikmat yang paling besar. Kula gambaraken ngeten. Lek misalkan dina riyaya jenengan niku lak kemudian wangsul tenggene lek sing omahe adoh nggih, mulih mudik nemoni wong tuwane. Lah, mudik niku kemudian lek riyaya biasa lek akeh panganan nggih. Nah, jajane macem-macem lah. Jajan niku minangka nikmate swarga. Dadi ana jajan, biasa lek ora riyaya ora ana jajan. Lek ora riyaya ora ana jajan, tapi begitu riyaya akeh jajan. Lah, akeh jajan niki minangka swarga. Lah, ketemu wong tua niki minangka napa jenenge nikmat yang paling diharapkan. Dadi mangan panganan enak niku lak nggih enak nggih, pangan panganan jajan macam-macam niku seneng.
Tapi nopo senenge nikmat sing macem-macem niku wau tapi wong tua gak gelem nemoni. Nggih, coba misalkan jenengan wangsul sing omahe adoh mulih. Wis pangan-panganan badok-badoken. Aku gah ndelok awakmu. Nah, misalkan ngoten. Nah, ya napa? Jenengan kira-kira seneng napa mboten? Ora penak. Ado-ado mulih panganane wake tapi wong tua gak gelem nemoni. Lah niki kalimat la ilaha illallah niku minangka ganjarane itu bisa melihat kepada Allah, sementara nikmat swarga niku ganjaran dari amal yang kita lakukan. Kita nulung uang, kita sholat, kita nopo-nopo jenenge berbuat kebaikan, itu pahalanya surga. Tapi kalimat la ilaha illallah niku pahalanya adalah bisa melihat kepada Allah. Wakila anna kalimat tauhid idza qalaha al kafir tungki anhu dzulmatul kufri. Kalimat la ilaha illallah niku aneh, begitu indah. Wong kafir sak 70 tahun kafir misalkan, begitu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu lebur kekafirannya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu melepaskan diri dari kegelapan kafir, kegelapan kekafiran. Lah terus kemudian ketika kalimat itu terus kemudian orang kafir yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tusbitu fi qalbi nurut tauhid, akan tetap di dalam hatinya itu cahaya tauhid. Jadi wong kafir ya, wong kafir misalkan sampai umur 70 kafir tok. Begitu meh mati karek sak jam, dia kok mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kekafiran yang 70 tahun niku hapus. Nah, hilang kabeh. Lah ngono jarine wong niku lho nggih, wong-wong tangga sing rada kereng-kereng niku lho. Lah ngono, jare wong tahlilan niku kafir. Lah wong kene gena-gena wong kafir lho. Wong kafir mawon niku lek dheke maca kalimat la ilaha illallah niku dia hilang kekafirannya. Lah ngene wong Islam kok maca tahlil malah kafir ngene. Makane Sayyidina Ali niku mengadepi wong kafir karo ngadepi wong Khawarij. Wong Khawarij niku nggih sing senengane ngafir-ngafirno wong. Niku sik seneng ngadepi wong kafir. Napa wong kafir niku sak kafir-kafire niku nganggep awake dhewe muslim. Kita perang dengan orang muslim. Lho ngoten nggih. Nganggep awake dhewe wong muslim. Tapi wong Khawarij niku nganggep awake dhewe wong kafir. Lho penak pundi? Nah nggih. Dianggep awake dhewe sing biasa tahlilan, biasa maca la ilaha illallah niku kafir. Padahal wong kafir niku nganggep awake dhewe muslim. Lah niku lho makane Sayyidina Ali niku lek mungsuh wong kafir karo wong Khawarij niku luwih seneng ngadepi wong kafir. Wis penak ngadepi wong kafir niku jelas kafir. Lah wong ngoten niku Khawarij niku. Pun niki banyak sekali teng mriki fadilahnya kalimat la ilaha illallah. Lah niki sing paling penting niki termasuk kuatah sangat nggih. Teng mriki banyak sekali riwayat-riwayat. Di antaranya ada satu ngeten wonten malih ngendikane teng ngene sarahnya niki bahwa wa anna la ilaha illallah fil akhirati kalma'i fid dunya. Kalimat la ilaha illallah itu nanti di akhirat itu koyok banyu. Koyok banyu ngeten. Koyok banyu nalikane awake dhewe nang alam donya. Pun jenengan paling seneng pundi? Tempat yang mudah airnya dengan tempat yang sulit air meskipun rumahnya mewah. Nah, kula nate dolen nang ngene omahe dulur kula Surabaya. Wah, omahe niku wis mewah, wis mewah super mewah. Tibake krane niku mati. Nggih. Wis kudu nang jeding krane mati. Ya napa rasane kira-kira? Omah sing apik niku wonten kesane apik napa mboten? Ilang kesane. Di kono banyune gak penak. Nah, ngoten nggih. Tapi omah elek jedinge niku penak banyune. Niku wis kerasan teng niku.
mbok pirang-pirang dina kerasan, oh nguyah-nguyuh. Jadi banyune penak. Lah, kalimat la ilaha illallah itu nanti di akhirat seperti air di dunia ini. Semakin banyak kita baca kalimat la ilaha illallah, semakin mudah kita mendapatkan air koyok-koyok ngoten. Nah, niku lagi. Makanya monggo kita niku melazimkan. Jenengan pengen ditekan maca kalimat la ilaha illallah, melok torekot. Nah, torekot lak ngoten nggih. Torekot niku ditekan kudu maca la ilaha illallah sedina 125. Setiap mari salat maca 125. Oleh gak awakmu dosa, ingkar janji. Nah, gampang ingkar janji. Lah niku biasakno. Nah. Terus malih disebutkan ngeten. Kana akhiruz zaman falaisa li syai'in minat ta'at faddu ka fadila ilaha illallah. Di akhir zaman niku tidak ada kalimat yang lebih baik daripada kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena sholatnya orang di akhir zaman, puasanya, sodakohnya, itu semuanya ndak murni, jarang sing ikhlas. Kita coba mawon, jenengan sholat, jenengan sholat. Niku kira-kira tenanan sholate niku pirang persen? Nah, nggih, khusyuk, eling karo pangeran. Niku pas sholat kira-kira krasa napa mboten? Ayo, krasa pundi karo jenengan duwe sandal apik nang njaba, nang masjid jenengan sholat. Niku kira-kira kuwatir sandale napa kuwatir gak diterima sholate? Ayo wedi pundi? Wedi ilang sandale napa wedi gak diterima sholate? Oh, wedi ilang sandale. Jenengan sholat mepe kumbahan terus mari ngono moro-moro moro peteng. Nah nggih. Jenengan kuwatir pundi gak diterima salate napa kudanan sandangane. Lah nggih. Makane salat kita itu sebenarnya di akhir zaman tuh kadang-kadang wis tidak berkualitas. Nggih. Puasa kita yo gak patek kualitas. Lah wong poso sing dieling bukane apa? Ha nggih. Iki kok bukane lek gak poso niku lho blonjone paling entek 10.000. Lek poso entek 50.000. Ha nggih. Berarti kira-kira kualitas puasa kita enggak patek maksimal. Terus kalau kita ibadah itu lebih banyak riaknya daripada tidaknya. Jenengan lek nyemplungi kotak amal, seneng di ketok uang kali boten. Seneng ketok uang. Sik gak ono uang kok tak cemplungi lek wis ono uang. Nah, dikira aku gak amal bae. Lah akhirnya malah kualitasnya itu sulit. Diterima angel lek model ngeten iki. Makanya di akhir zaman nanti yang paling afdol itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena teng mriki wis gak ono riyaknya. Pamere ya ora ono jenengan maca la ilaha illallah pamerne apane. Lah niki makane bentuk ikhlas yang paling besar ngene iku. Nah, niki makane nanti di akhir zaman itu ibadah yang paling bagus, paling indah adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, karena di situ akan napa jenenge aman dan banyak sekali fadilah-fadilahnya kalimat la ilaha illallah. Nah, nggih anu nggih jenengan duwe kudu ngeten iki lek semaringe niki wis seruh to. Nggih jenengan amalno. Paling gak lek teng mriki ana ada sahabat yang melazimkan setiap hari paling tidak 1000 kalimat. Nah, 1000 kalimat la ilaha illallah. 10 menit gak sampai 1000 niku. Nah, nggih, paling mboten lek mari salat niku 200 berarti sedina 1000, nggih. Utawa meneng-meneng jenengan maca la ilaha illallah, la ilaha karo maca padha subhanallah niki begitu indahnya dan begitu besarnya. Pun